Pada akhirnya anak kecil yang punya kemarahan yang begitu besar dan luas itu bukan sepenuhnya salah dirinya sendiri. Begitupun anak kecil yang pemurung, suka membel, menyendiri, dan diem aja banget. Mereka hanyalah korban entah dari orang tuanya atau orang-orang sekitarnya di masa kecilnya yang membius mereka untuk it's okay expression your emotions too much. Gak apa-apa untuk showing emosi lo secara berlebihan kayak gitu. Jadinya mereka nih tertanamkan dan punya imaginations bahwa oh berarti gak apa-apa ya gue gini gitu. Terus pas mereka beranjak dewasa dan hal kayak gini ke bawah, terus kebanyakan dari kita orang-orang dewasa malah sepenuhnya nyalain mereka gitu. It's not fair, it's unfair. Gak adil banget rasanya gitu. Sebenarnya kebebasan berekspresi ini akan lebih digunakan sama mereka. Si anak yang senang banget marah-marah, teriak-teriak dan lain sebagainya, dibanding dengan mereka yang diem aja terus gitu murung. Tapi kalau mau diselidikin lebih jauh, sebenarnya anak-anak yang milih untuk murung aja, diem aja, itu pun bentuk ekspresi mereka di saat mereka sebenarnya yang mau mengekspresikan dirinya secara lebih dari itu gitu loh. Tapi ya mereka tuh gak bisa, kayak lo gak kasih ruang itu ke mereka. Kayak gitu sih maksudnya kayak sebenarnya ini gue keinget sama beberapa anak kecil yang gue temuin kayak emosian banget, marah-marah terus banget gitu, even sama mamanya langsung bahkan gitu. Terus juga berkaca bahwa ternyata dulu gue sempat begitu gitu. Maksudnya kayak gue mau menyampaikan emosi gue, menampilkan emosi gue secara berlebihan gitu. Tapi setelah gue telah orang tua si anak kecil yang marah-marah ini, gimana ya, itu memberikan ruang buat si anak itu bisa marah-marah. Dan gue nyadar gue kan anak kecil yang banget dulu kecil, kenapa gue bisa selepas itu buat nangis aja gitu. Bahkan sampai gue tuh di tahap yang nangis sambil teriak-teriak gitu. Itu kenapa? Karena orang tua gue memberikan ruang untuk itu gitu. Gue gak menyalahkan orang tua gue sebenarnya. Dan gue gak menyalahkan, dan gue sebenarnya gak bisa banget menyalahkan orang tua gue, dan gue gak bisa banget menyalahkan orang tua si anak kecil tersebut. Kenapa? Kayak namanya orang tua, kita masih belajar. Balik lagi pernikahan dengan lo membiarkan anak lo untuk gimana, dan kayak lo mau membiarkan anak lo dalam segi apa, misalnya menangis atau melakukan emosi marahnya gitu. Itu tuh kita nggak pernah tahu bahwa yang kita lakukan akan baik akan gitu kan gitu. Sebenarnya gue nggak setuju bahwa yang bisa disalahin adalah orang tua atau orang sekitarnya gitu. Dan maksud gue nggak bisa menyalahkan di sini adalah orang tua atau orang-orang sekitar si anak kecil ini yang membentuk si anak kecil ini menjadi pribadi yang too much gitu. Mereka pun nggak sengaja dan pernah tahu bahwa hal ini tuh akan berujung gimana ketika si anak beranjak dewasa menjadi orang dewasa sesungguhnya, menjadi orang tua bahkan nanti gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu hal sekecil apa tuh ternyata bisa benar-benar dia bawa sampai sebesar nanti gitu sih. Tapi menurut gue yang gue perhatiin adalah mereka nih orang-orang yang too much dalam amarah, dalam emosi, atau bahkan mereka berlebihan dalam hal menyendiri, berlebihan untuk tidak berekspresi apapun. Mereka adalah hasil dari bagaimana orang-orang sekitarnya, bahkan bagaimana orang tuanya melakukan pembiaran terhadap hal apa, melakukan pemberian mereka terhadap ruang tersebut, sehingga mereka kayak it's okay to feel this too much, to action
this gitu. Terus nggak apa-apa buat menerapkan hal ini secara pribadi, karena gue dari kecil pun udah di nggak apa-apain kok terhadap ini gitu, dan mereka menganggap bahwa hal ini adalah hal yang bahkan wajar gitu. Ya, pada akhirnya kita adalah korban dari bagaimana orang-orang yang kasar sih, tidak bertanggung jawab di masa kecil kita melakukan pemeliharaan itu terhadap kita, sehingga kita bawa sampai ke masa dewasa gitu. Ini gue gak hanya merujuk ke gimana orang tua, ke gimana ya gue gak hanya merujuk ke orang tua aja ya, maksudnya kayak gue gak bisa menyalahkan mereka, tapi bisa aja justru itu tuh dilakukan oleh orang-orang sekitar dari orang tuanya yang mereka melakukan itu gitu tanpa orang tuanya tahu gitu. Dan lagi kita gak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka ini, termasuk orang tua lain gitu. Kita gak pernah tahu mereka sudah pernah memberikan dan memprotek kita sebaik apa di masa kecil kita gitu. Dan lagi orang lain gak selalu punya kesadaran akan hal. Kebanyakan dari mereka ada yang mau bersikap udah, sebenarnya ini emang kesadaran dan jauh pribadi masing-masing sih, maksudnya kayak lo menjadi orang yang dimana dewasa ini ya tanggung jawab lah gitu. Tapi yang gak banyak orang tahu adalah bahwa kemarahan seseorang, keberlebihan seseorang terhadap sesuatu hal di dirinya itu adalah sesuatu yang mereka bawa sedari mereka kecil, entah itu dari luka yang mereka alami, entah itu dari pembiaran dan pemuajaran yang sangat dinormalisasikan, sehingga dia menganggap itu hal yang baik kok ketika gue masih kecil gitu, tapi ternyata ketika dewasa itu tuh bukan hal yang baik sama sekali kayak gitu. Ya gitu sih. Sekali lagi ini tanpa gue menyudutkan orang tua, karena gue tau jadi orang tua juga gak mudah, tapi seenggaknya ini mungkin jadi awareness bahwa kita para generasi yang akan menjadi orang tua nantinya, kita berhak untuk memprotek anak-anak kita dari orang-orang sekitar kita, atau bahkan kita bisa mempelajari hal ini secara dini sebelum kita bahkan punya anak, sebelum kita menikah kayak gitu. Gue enggak ngecap dengan kayak gini kita akan bisa jadi lebih baik dari orang tua kita, enggak. Bahkan untuk dibandingkan dengan orang tua kita belum tentu seberhasil mereka, sebaik mereka dalam mendidik kita kayak gitu. Tapi kayak apa salahnya untuk mengupayakan hal baik yang sama, yang pengen hal baik yang sama untuk anak-anak kita ke depannya kayak gitu.